Depende din sa paturos sa Fatihah. Iya kan Sekarang ini kita ada di suatu tempat yang namanya Pasir Gelis. Yang sebelumnya nama Pasir Gelis ini namanya Pasir Badak. Sehubungan dengan adanya dua makam kuno lah ya, dikatakan makam tua. Ini adalah makam Eyang Sumadipura. Eyang Sumadipura ini punya istri, ini Raden Rekmi, yang dibilang paling cantik lah di daerah sini. Karena dia dimakamkan di sini, ya akhirnya Pasir Badak ini berubah nama menjadi Pasir Gelis, begitu. Nah, ini di sini tuh banyak sekali makam. Makam ini adalah para putranya, ya, para putranya sampai putuknya, ya, ada juga di sini. Kerabat-kerabat yang merupakan kakak beradik dan sebagainya. Ada juga putra dari Eyang Sumadipura itu juga ada yang dimakamkan di Pulau Tengah, Cangkuang. Jadi kita ini berada di pemakaman Pasir Gelis, ya, ada di wilayah Candi Cangkuang. Itu ya. Nah, ini dah. Mari kita lihat. Apa narsis nih? Tadi saya jelaskan ya, di sana ada makam Eyang Sumadipura. Nah, kebetulan di sini juga dimakamkan Nyi Raden Hatimah, anu dikenal Anom Tati. Ini mantunya dari Eyang Sumadipura. Ya. Nah, sementara kalau suaminya ini, yang putranya Sumadipura, Kiai Haji Muhammad Husain, itu makamnya di Pulau Tengah Cangkuang. Ya, di dia mah, ya di sini mah semuanya juga para putrana namanya Haji Husain. Nah, anu kahiji di Raden Noni, anak anu kadua Pak Putu, ya, anu katilu Wacece, anu kaopat Wauko, anu kalima ini, anu kalima Nyi Raden ini Sukmiati.
K6 tuh anu bendera terakhir. yang terakhir Pak Bung Sunal itu Raden Haji Oyong Ganda Sasmita. Ya, ini semua putra-putra dari Kiai Haji Muhammad Hussein. Nah, separtosnya di dia pengitan kita harus jarah pula ke makam Haji Muhammad Hussein. Ayo kita sama-sama ke sana. Ini ibu-ibu mau pada kemana ini? Saat ini kita sedang menuju ke makam Ya. Haji Muhammad Hussein. Alhamdulillah. Kita bersama dari keluarga besar. Lalu kita naik apa ini? Apa sih namanya? Rakit. Rakit. Siap. Sebentar lagi kita sampai. Kita mendaki menuju makam. Saudara-saudara sekalian, setelah kita tadi berkunjung ke komplek pemakaman Pasir Gelis, ya, kita sekarang berada di Pulau Tengah Petan Cangkuang. Situ Cangkuang. Kita di sini ada makam termasuk makam kuno ya yang dilindungi oleh Dinas Purbaka. Ya. Yang di hadapan saya ini adalah makam dari Adipati Tumenggung Wirabaya I yang dulu dikenal sebagai Bupati Cikembulan atau Bupati Limbangan. Ya, Limbangan kan namanya Cikembulan. Ya, itu merupakan buyut kita itu dari sana. Gitu. Ya. Nah, sampai saat ini mungkin makam ini usianya udah sampai 300 tahun. Ya. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian nanti kita habis dari sini ya, nanti kita akan terus ke bawah ya, karena di kompleks ini hanya ada 2 makam. Makam Adipati Tumenggung Wirabaya I dan makam Kiai Haji Muhammad Hussein yang merupakan buyut kita, ya, buyut kita. Banyak orang bertanya, ya, kenapa kok Kiai Haji Muhammad Hussein bisa dimakamkan di sini? Ya, sementara yang lain tidak bisa. Sampai saat ini mungkin saya sendiri juga masih mencari pertanyaan, kenapa Kiai Haji Muhammad Hussein kok boleh dimakamkan di sini? Kita nggak boleh, masyarakat di sini semua tidak. Seperti yang di sana itu ada juga makam sama ini pulau di sebelah sana. Itu pun hanya 1. Tidak boleh ada yang kecuali yang mendekati candi. Gitu.
ada yang candi itu udah pemakaman umum. Itu candi Arif Muhammad itu dari sono, dari Semarang ya. Itu keturunan dari Laskar Mataram lah. Kalau ini asli buyut kita. Gitu kan. Dari Kebulan, kemudian beralih ke Limbangan, beralih ke Garut, gitu kan ya. Di sini lah, gitu. Ayo kita nanti setelah kita berdoa, kita akan ke bawah, ya nanti ke makam buyut kita asli ya. Kalau saya kakek ya, jadi dia Kiai Haji Muhammad Hussein. Itu ceritanya, ya. الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح ساداتنا ومولانا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله وسلما ولا تعذبه اللهم اجعله قبره روضة من رياض الجنان ولا تغفر منه في النيران الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله. Kenanya ini mah bapak-bapak Mang Nangko. Mang Mehmet, Mang Heri, susah tinggal. Jejak buat jejak. Kayak orang ini duduk. Mang Mehmet, mangga. Jadi Aki kalau duduk, kalau kesini tuh di sini gini. Ini umurnya hampir sama, 3 kali ganti kucing ini aja. Ini kan ini memakai kucing, ini kan dari mulai kakeknya turun temurun kucing. Tiga Kang Mehmet Saya bisa kalau memperdalam. duduk di sini yang terbayang sama saya tuh yang ua-ua. Kalau saya duduk di sini nih yang terbayang sama saya tuh ua-ua. Bayang gitu, jejak karun lah. Ua-ua gitu. Kelihatan aja terbayang sama saya. Mang Mehmet sambil menyiramkan Wanoni. air, Mang Mehmet, mangga. Kalau yang waktu itu dilihat Abel siapa? Oh, ya pendampingnya Indra. Yang waktu itu ya. Sampai saya tenang, mau dihadap. Tidak, kadang-kadang ada yang lewatin. Jadi sekarang kita sampai kepada makam Haji Kiai Haji Muhammad Hussein ya, yang merupakan putra dari Ki Demang Sumadipura. Ki Demang Sumadipura itu yang kita tadi makamnya ada di Pasir Gelis ya. Ini kebetulan kalau saya barangkali kakek ya di sini ya. Nah ini
merupakan putra ketiga ya. Satu-satunya putra Eyang Sumadipura yang dimakamkan di tengah Pulau Cangkuang. Jadi kalau saya sampai di sini, saya kadang-kadang ingat 80 tahun yang lalu ketika beliau ini dimakamkan di sini, suasana ini masih hutan gitu ya. Kita pikir sana, jadi itulah yang menimbulkan pertanyaan bagi kita semua, kenapa kok dimakamkan di sini gitu kan? Padahal pada waktu itu kan bukan main sulitnya kan. Ini semua juga danau semua. Ini masih kayak hutan. Sekarang masih terbuka. Itulah ya. Pada saudara-saudara nih terutama bahwa ini bukan siapa-siapa. Ini buyut kita. Ya, asli Pituin orang Leles gitu ya. Sekarang mari kita berdoa ya untuk kita menyampaikan mengirimkan doa kepada eyang kita ya, kepada Raden Haji Kiai Muhammad Husein ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Bangga Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على هذه النية ولا كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل البيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح ساداتنا ومولانا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Summa asisaba ma qara'nahu li ruhina masdu Kiai Haji Raden Muhammad Husein Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasliman wa la tu'adzibhu Allahumma ja'alhu qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufrin niran bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Jasad La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Irhamna Ya Arhamar Rahimin Irhamna Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamdan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Yuk kita lihat Candi Cangkuang. Candi Cangkuang. Itu barusan ada gedung baru ya, ada di Ya, sana. Gedung Raja. Raja. Nah, kalau dari Cangkuang sana. Candi Cangkuang ke sana arahnya ya. Arah yang ya. Oke. Kalau ini namanya Dewi Naga. Desa Wisata. Di Candi Cangkuang. Yuk, kita jalan menuju Candi Oke. Cangkuang. Oh gitu. Yang penting kebersihan kembali ya. Jalan menuju ke museum dan Candi Cangkuang. Ya. Oh gitu. Iya. di depan situs daripada Sobat Candi Cangkuang. Nah, barusan kita boleh masuk ke dalamnya. Gembok. Jadi ini adalah salah satu peninggalan daripada dari nenek moyang kita. Mudah-mudahan sama semua bisa mencintai. Dan kalau mau tes jangan lupa mampir ya ke candi ini. Oke. Enak orang pergi ke museum ya. Kita lihat sama-sama ke dalam dengan Pak Umar. Ini adalah penjaga dari museum kita yang ada di Candi Cangkuang. Nanti sebentar lagi kita masuk ke dalamnya dan kita akan bertanya ada apa di dalam. Mari. Nah ini Pak peninggalan ya, ini candi sebelum dipugar. Nah ini cuman ada makam Syekh Arif Muhammad. Nah ini makam Syekh Arif Muhammad dan ini pondasi candi yang berukuran 4,4 meter. Proses pendataan Candi Cangkuang dan pencetakan batu kekurangan Candi Cangkuang yang 60% tadi Pak. Jadi Candi Cangkuang ini batu yang ini cuma ditemukan 40%, yang 60% batu cetakan. Ini Pak ya. Nah ini tentang Candi Cangkuang. Nah ini yang ada di dalam candi Pak. Ini dalam candi, nah sudah sering dipugar yang tadinya cuma pondasi aja, sudah dipugar patung Dewa Siwa yang tadinya bergeletak di sebelah makam Arif Muhammad. Sekarang dimasukkan ke dalam candi untuk menutup lubang. Di tengah-tengah candi itu ada sebuah sumur dalamnya 7 meter. Jadi dulunya tempat penyimpanan abu jenazah Hindu. Nah sekarang ditutup dengan patung Dewa Siwa karena nggak diaktifkan lagi untuk penyimpan abu. Namun Bapak, Candi Cangkuang ini sampai sekarang belum jelas, belum tuntas peninggalan kerajaan Malaysia siapa, karena prasasinya belum ditemukan. Makanya candi ini dinamakan dengan nama Candi Cangkuang, diambil dari kampung dan nama pohon Pak ya, nama pohon Cangkuang. Makanya candi ini dinamakan dengan nama Candi Cangkuang, diambil dari pohon tadi.
Nah, cangkuang juga buahnya berkhasiat untuk obat batuk, disentri, pencehat, antioksidan. Oh, termasuk sekarang ya kalau ada COVID ya, segala mati biasanya ya. obat. Nah, ini Pak dari peninggalan Syekh Arif Muhammad. Di sini kan di samping cari cangkuang itu ada makam Syekh Arif Muhammad. Jadi beliau dulunya seorang panglima perang Ijen Mataram waktu Raja Sultan Agung. Jadi Arif Muhammad itu disuruh menjalankan tentara POC kepada pihak gagal, Pak ya. Pulang ke kerajaan kepada sanksi. Jadi beliau singgah di Pulau Panjang ini. Jadi sebelum Syekh Arif Muhammad datang ke sini, masyarakat di sini udah menganut agama Hindu. Nah, datangnya Arif Muhammad abad 17 diislamkan oleh beliau. Nah, namun waktu beliau menyebarkan Islam di sini secara bertahap, Bu ya. Jadi tradisi dan budaya Hindu sama beliau dipakai, Bu ya. Seperti sesaji kemenyan dipakai. Nah, yang jadi sebuah bukti bahwa Arif Muhammad penyebar Islam abad 17 di cangkuang dan sekitarnya ini Pak kitab-kitabnya. Nah, ini khutbah Idul Fitri dan Idul Adha yang terpanjang. Kertasnya dari kulit kayu saeh, tintanya dari Arab dengan ketan. Ini menceritakan tentang zakat fitrah, kurban, puasa, dan sholat. Nah, ini fikih, ilmu alat, tauhid, dan kitab apa ya. Nah, kalau Qurannya 30 sud itu sebelah sana Pak, itu Qurannya 30 sud. Ya. Ini waktu beliau menyebarkan Islam sini. Nah, ini Pak ditemukannya di Komplek Muara Kampung Pulo di bawah Pak ya. Itu ada sebuah perkampungan namanya Komplek Muara Kampung Pulo. Nah, itu dari keturunan Arif Muhammad. Jadi waktu tinggal di sini menyebarkan Islam di sini, nah beliau itu punya anak 7. Yang 6 perempuan, dia dengan si rumah, 1 laki-laki dengan si orang. Nah, komplek di sini, kamu di sini dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok, 6 kepala keluarga. Nah, yang mengisi sekarang ya generasi yang ke-8, ke-9, ke-10. Jumlah penduduknya sekarang tinggal 21 orang Pak. 10 perempuan, 11 laki-laki. Anaknya menikah 2 minggu dari sini harus keluar. Nah, salah satu orang tuanya udah meninggal. Jadi anak yang sudah keluar itu bisa masuk lagi ke sini mengisi kekosongan. Namun yang hak menerima waris anak perempuan dan laki-laki ya. Karena yang melanjutkan jejak rumah dari Arif Muhammad yang 6 perempuan. Anak beliau satu-satunya laki-laki meninggal waktu disunat ya. Jadi yang melanjutkan itu anak perempuan. Nah, itu Pak Qurannya 30 sud sebelah sana. Namun kalau kitab-kitab di sini Pak ya, Quran di sini diterjemahkan Jawa kuno karena beliau dulunya dari Mataram. Ini lukisannya seperti itu Sunan Pengandas. Kalau saya ini sebelum melukis berpuasa 41 hari, waktunya cuma 40 menit, memakai 10 jari dan 8 tangan. Nah, ini adalah lukisan dari Mbah Dalem Arif Muhammad. Nah, ini pendamping beliau. Pendampingnya yang sebelah sini nih. Nah, ini namanya Sunan Pangandaran. Kalau beliau dari Tatar Pasundan Pak ya. Kalau Arif Muhammad dari Mataram, kalau beliau dari Tatar Pasundan. Nah, waktu saya Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini, beliau ini pendamping utama beliau Pak. Ini namanya Sunan Pangandaran Pak ya. Jadi dinamakan dengan nama Sunan Pangandaran. Sebelum saya Arif Muhammad datang ke sini, beliau itu sudah ada. Namun persamaan bersama-sama untuk menyebarkan Islam di sini, beliau mendamping saya Arif Muhammad. Nah, sekarang kita akan menuju ke silsilah dari keluarga Muhammad Hussein. Nah, sebelum ada beliau, nanti Pak Umar ini akan menerangkannya. Yuk, mari kita ke sini. Karena kita kebetulan ini dari Lerehan Kiai Haji Muhammad Hussein, Pak Umar ya. Nah, ini situs makamnya. Nah, ini situs makam Wirabaya Wiradijaya ini dari keturunan Prabu Kian Santang Pak ya. Kalau Prabu Kian Santang menyebarkan Islam di Garut itu abad 15, kalau Syekh Arif Muhammad abad 17. Nah, untuk kebersamaan untuk penyebaran Islam di Cangkuang, Prabu Kian Santang itu mengutus keturunannya Wirabaya dan Wiradijaya untuk bersama-sama dengan Syekh Arif Muhammad menyebarkan Islam di Cangkuang. Nah, ini makamnya ada makam Wirabaya dan makam Wiradijaya. Nah, Ibu namanya dari ada ikatan dengan beliau. Nah, ada ikatan dari Prabu Kian Santang. Oke, ke sini. Jadi alo-alo paman-paman dan sadayana, jadi kita ini dari silsilah dari atas termasuk dari keturunan Prabu Kian Santang. Oke, semua mengerti? Kita lanjut ya. Di Kadir, ya. Nah, memang makam-makam sama sekali tidak ada, tertutup. Nah, akhirnya karena kita pulang dari Makassar datang ke sini, pas kita dari situ prihatin ya. Nah, kita ibaratkan lagi, Bu, bakalan mana Pak? Bisa ada, kita sarangan.
sekarang muncul ada gitu. Nah sekarang dipagar Pak dipagar untuk ngajagi gitu, karena jangan sampai orang menilai tidak ada. Iya. Di situ ada. Nah dari situ sekarang mulailah cucu-cucunya buyut-buyutnya Buyut-buyutnya. gitu. Mereka napak tilas ya. Otomatis Iya. kita yang ada di lele sudah tanggung jawab juga Ya, ya. justru Gitu. makanya yang lebih dekat tuh yang bertanggung jawab ya, bukan saya tuh yang lebih dekat, karena yang lebih dekat itu lebih tahu ya, makanya saya itu sama Agus putar Kosi itu. Iya. Jadi kita benar-benar aja bersama-sama gitu Iya. kan, kita ya betulan ini sebagai penanggung jawab Bu, sebagai penanggung jawab situs supaya. Jadi kalau situs satu berantakan, ya saya juga yang benar. Makanya saya ajak ke sana, ya kita sama-sama aja. Kayaknya kemarin 4 orang ke sana, ayo kita waktu di sana. Ya tinggal jalan lingkarnya Pak. Saya itu mau dibikin jalan lingkar tadi. Jadi diizinin enggak sama keluarganya. Kalau ibu pinginnya ke sini jalannya gitu. Soalnya mepet ke pagar itu susah. Juga rumpi. Kita sih sangat bersyukur ya. Terima kasih dengan Ya insya Allah. kita sih menjaga supaya Apalagi kan ada ikatan dengan kita juga lah seperti itu sekian sandang. Makanya dibilang sama saya, sama yang ada di sini, sama yang saudara juga keluar itu jangan tertinggal. Jadi kita itu sama semua. Misalkan Wirabaya, Wiradijaya dengan Prabu Kiai. Lewat kita makan tamasuk. ya betul. Sekali-kali boleh lah. Iya, jadi jika kita itu tidak merasa di sini, si Arif Muhammad didamping sama beliau. Itu di Jamenggalan ini ada persoalan, ada masalah juga dengan pemerintahan. Itu ada mau bikin tol. Iya betul sih. Nah itu kan dibilang sama saya ada 2 fungsi itu untuk penyelamatan makam bisa dibelah. Makam tetap di sana, tapi jalan bisa dibelah. Kan itu kalau jalan itu kan kita yang bikin, kita yang rencanain. Nah itu yang menyamarkan itu lokasi itu siapa? Bukan makam yang menyamarkan, tapi perencanaan kita. Nah itu bisa dibelah Pak. Ya, Pak, berarti masih ada hubungannya Iya, dengan ya ada. sini, Itu ya? kan adik kakak dengan Adik kakak. yang itu yang di Pulau Gede. Oh. Yang di Pulau Gede kan gini Bu, kalau cerita orang tua, jadi orang tua itu jangan kelangkangan sama anaknya. Kalau kakak itu jangan kelangkangan sama adiknya. Nah itu makanya yang ini orang tuanya, ini anaknya. Yang di Damanggala itu anaknya juga, adik kakak dengan Wiradijaya tadi. Nah ini berhubungannya Ibu, langsung ke sana, itu ada makam lagi sebelah sana, apalah nama. Itu dari orang tua dia juga, jadi menyambung Bu. Ya, Jadi menyambung banyak itu ya ternyata sambung menyambung sampai ke daerah, bisa sampai ke daerah Banjar resmi gitu ya? Iya, itu Ya, Banjar resmi itu. ya. Karena di Itu. Banjar resmi banyak situs kan. Iya, itu makam itu Bu, itu bersatu. Kelimbangan Kelimbangan ya, karena di Limbangan juga kemarin kita juga dapat nemu sebuah nama yang ada prasasti di alun-alun itu Kiai Haji Muhammad Hussein. Nah kita pikir dari Mama Eyang, ternyata memang ada nama 2, tapi salah satu itu teh mantunya ternyata yang di sini. Oh, yang di mana itu? Alun-alun. Tapi namanya jadi ini yang nomor 2 ya, jadi Kiai Haji Muhammad Hussein 2. Nah yang di Limbangan Kiai Haji Muhammad Hussein 1 gitu. Nah kemarin teh kita sama orang-orang Limbangan ngobrol gitu, oh ternyata ini kan Limbangan mau jadi ibu kota gitu ya. Iya. Katanya mau pindah lagi kan, kabupaten mau pindah lagi ke Limbangan. Iya. Kan bupati ya, bupati pertama kan. Kita sih berdoanya mudah-mudahan teroleh ya. itu juga diganggu ya benar. Ya, kalau ada kamu ya gitu. Maka tomat. Jadi adanya komplek makam di sini Pak, datangnya Arif Muhammad abad 17 ya. Jadi waktu beliau tinggal di sini menyebarkan Islam di sini, ini Arif Muhammad itu punya keturunan 7 yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 musola. Nah komplek makam di sini dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok, 6 kepala keluarga. Nah yang mengisi sekarang generasi yang ke-8, ke-9, ke-10, jumlah penduduknya sekarang tinggal 21 orang, 10 perempuan dan 11 laki-laki. Karena di komplek rumah kamu di sini tidak boleh menambah kepala keluarga. Misalkan anaknya menikah 2 minggu dari sini harus keluar. Nah terkecuali saat belum meninggal orang tuanya, ibu atau bapaknya, jadi anak yang sudah keluar itu bisa masuk lagi ke sini mengisi kekosongan. Namun ia hak menerima waris anak perempuan, Pak ya, bukan laki-laki. Karena yang boleh melanjutkan jejak Madam Arif Muhammad itu yang 6 perempuan.
Anak beliau satu-satunya laki-laki meninggal waktu mau disunat. Makanya di komplek Makam di sini ada sebuah tradisi larangan adat. Tidak boleh membuat rumah beratapan juri dan tidak boleh menabung besar. Jadi dua larangan dikaitkan satu kali alasan Pak ya. Jadi dikaitkan dengan laki-laki Arif Muhammad. Jadi waktu beliau mau menyunat anak beliau, nah di sini ada pesta besar, anak itu sebelum disunat diarah memakai jampana dengan beratapan jure. Nah diiringi oleh gamelan musik gong besar, tiba-tiba kena musibah. Tiba-tiba datang angin badai, menimpa anak itu dari tanduk jatuh dan meninggal seketika ya. Jadi jangan sampai terulang musibah seperti tadi dijadikan sebuah larangan, jangan sampai dilaksanakan lagi oleh keturunan Arif Muhammad yang tinggal di Pondok Pulau. Dan larangan yang lainnya di sini tidak boleh memelihara binatang besar yang berkaki 4, tidak boleh berjarak ke makam keramat Cangkuang hari Rabu malam Rabu, dan tidak boleh menambah bangunan pokok. Nah di sini Pak, tidak boleh memelihara binatang besar yang berkaki 4, misalkan kambing, kerbau, sapi. Kalau menyembelih nggak apa-apa, memakan nggak apa-apa ya. Namun mari di Pulau Panjang di sini tidak diperbolehkan. Menjaga kelestarian di sini karena masyarakat kampung di sini mencari nafkah cuma bertani di kebun, takut dirusak sama hewan itu. Dan di sini banyak makam-makam yang dikeramatkan. Takut-takutnya kotoran hewan itu kena makam dikeramatkan, dan yang intinya takutnya disembah lagi Pak, karena patung Dewa Siwa menunggangi nandi, menunggangi sapi, takutnya disembah lagi. Daripada terjadi yang tidak diharapkan oleh beliau, lebih baik di Pulau Panjang di sini tidak boleh memelihara binatang besar yang berkaki 4. Nah di sini tidak boleh berjarak ke makam keramat Cangkuang hari Rabu malam Rabu. Nah ini berhubungan dengan patung Dewa Siwa. Jadi dulu waktu Hinu berdiri di sini Pak, hari yang terbaik untuk menyembah patung Dewa Siwa hari Rabu malam Rabu. Nah waktu Mbah Dalam Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini, hari Rabu dan malam Rabu itu tidak ada kegiatan, cuma ada kegiatan untuk memperdalam ajaran-ajaran Islam. Jadi di sini saling toleransi Pak ya. Jadi orang Hindu yang lagi sembahyang, lagi berdoa enggak terganggu, dan Syekh Arif Muhammad waktu menyebarkan Islam di sini tidak terganggu. Jadi masing-masing kepercayaan, masing-masing keyakinan. Nah di sini dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok bapak keluarga itu sebuah simbol dari putra putri Arif Muhammad, punya anaknya 7, yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 masalah. Nah komplek Kembar Kampung di sini berhadapan-hadapan Bu ya, bertiga berjejer, berhadapan-hadapan, ada musolanya di sini. Nah ini ada filosofisnya, karena bukan orang lain, di saudara semua, jadi saling melindungi dan saling memperhatikan. Ya termasuk Bapak Haji Umar ini adalah salah satu daripada keturunan yang berada di rumah adat 7 tadi. Nah beliau ini kalau kita simak adalah keturunan yang keberapa Pak Umar? Kira-kira ke-9. Keturunan ke-9 dari Kampung Pulau. Nah ini ada ke-9 yang kebetulan istrinya juga berasal dari Kampung Pulau yang berada di rumah 6 itu. Jadi intinya Dina Jandela, gitu ya? Nah itu lagunya. Hatur nuhun bisa ya, Pak Umar. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak paparkan di sini, mudah-mudahan ini akan menjadikan bekal untuk cucu dan buyut-buyut kami ya Pak ya. Mudah-mudahan mereka tidak melupakan keturunan mereka yang ada di sini, dan mereka tetap harus melestarikan apa yang ada. Ya ada amanat dari saya sebagai warga Kampung Pulau Bu ya, sebagai wakil sepuh adat Kampung Pulau, sebagai pegawai pelestari cagar budaya. Ya kita jaga bersama biar peninggalan luhur kita tetap terjaga, tetap terawat. Amin. Terima kasih. Air rasanya mah Ini yang disebut buah cangkuang. Cangkuang. Buah cangkuang. Rumah adat ya, rumah adat 6, satu rumah adat musola. Jadi ada 7. Kita sama-sama ke sana, kita lihat. Udah. Ini Pak.
rumah adat Kampung Pulo. Yuk, supaya tidak penasaran, kita harus sama-sama melihatnya. Ayo. Ayo, ponakan semua. Saat ini kita sedang berada di komplek dari rumah adat dari Situ Cangkuang. Dimana yang setelah kita tadi dapat cerita dari Bapak Umar, saat ini kita ada di lokasi. Dari rumah ini Modelnya harus seperti ini. Model dari atapnya tidak boleh berubah. jumlah pun nggak boleh berubah ya. Harus ada 6 rumah, 1 musola. Musolanya di taman. Foto di depannya, kita perlu tahu juga di sana ada lesehannya loh. Ayo kita lihat sebentar aja ke tempat lesehannya. Konon tidak boleh berubah. Setelah ini harus seperti ini. Jadi kalau ada kerusakan sedikit direnovasi sesuai dengan keberadaan. Adapun keberadaan yang persisnya itu adalah di atap ya. Tadi Pak Umar bilang atapnya itu atap jure, nggak boleh dibikin atap jure tapi harus seperti ini. Oh itu dia, kebetulan kita ngobrol dengan Assalamualaikum. Tadi kan ada Pak Umar, pas ngobrol, biasa komentar tepang sarang Bapak. Tadi sedikit kayak wawancara gitu mengenai rumah adat asal apalagi kaleresan kami dari rerehan keluarga Kiai Haji Muhammad Hussein anu dimakamkeunna di Pulau Bidulang. Adi abah tadi kieu ari abdi mah jeung urang mah bisa ngahumpang jalmanya. Pas lakeun kan ieu kan anjeunna rese eta rese aja kan kitu. Iya. Kaleresan kieu kapungkur waktu abdi ngalih di Segang. Pun aki itu pun aki. Nah, dari pun lanceuk kieu teh pun akina jadi kita pakai kan itu teh katilu ya, turunan ketiga. Iya. Nah, gitu. Waktu itu belum ada sih, waktu saya ke sini itu belum berbentuk adanya kuburan. Iya, tapi setelah bukan dulu kan disyukurin, kuburan kayak berbentuk kuburan kita iya. juga. Enggak. Nah, begitu ke sini sama kita dibongkar sama kualitas si pagar. Iya. Eta teh pagar teh ngabdi teh supada sama teu ngaganggu. Kan di luhur Mbah Muhammad Arif Muhammad kan? Ada di Wijaya. Nah, handap nu ali teh. Iya, iya di bawah ya. Di handap tah eta. Kan di Sunan Wijaya. Nah, eta teh upami Bapak uninga anu jelasna teh mama abdi mah panggil teh mama ya, Eyang. Iya. Iya teh. Aki abdi mah. Aki nah eta teh. Aki Husen. Aki Husen. Nya Ki Husen teh ayeuna di Pulau Ageng. Mohon. Mari teh acan ayeuna kamari pagi teh pada dibangun, ayeuna bangun mangga teh teuing anu kitu. Cuman ulah bukan nama ka. Mohon. Oke, asur abdi ayeuna bangunna mangga pinggirna di benteng. Mohon di benteng. Mohon. Kan ulah duka luhur ka tengah-tengah kitu. Dibatasi lah. Nya di pinggirna supaya teu uruk oge kitu nya ka ya oge ka kajaga oge kan gitu. Ayeuna ka ayeuna kan sanes, Pak. Abdi kantos di sisi Abdi kantos pendak sareng kepala dinasna. Pak Budi Jangan, Pak Budi sebenarnya kantos pendak. Itu makam Eyang Abdi itu berada di kumahakeun. Tuh. Wah, Pak cenah wanggagu makam mah mung kanggo jalan lebet kumpul. Terus gitu. Iya, Pak. Tapi udah khawatir gitu kaluhun. Ya, gitu Pak. Abdi ge khawatir kieu. Anak karomakeun atur nu ieu mah heula. Anu sanes anu sering diacak-acak tanya. Ayeuna wilayah Kanjeng Sunan wilayah Dibaya ieu terus di anu
Menara Pandang. Ada kan luhurna makam Kanjeng Sunan Wiradibaya. Ya. Mari Mas Sunan Wiradibaya sang Wiradijaya sami di mana Pak. Ieu teh kamianana. Mari abdi mah pertama kan dapat ka Kanjeng Sunan Wiradibaya heula nyambulan abdi ti pengerasa anu di Gunung Agung banyak. Mohon. Yang dalam Mirasuta, abdi naros di teh nah ama kamu kual teh ieu teh dan teh ngadepet sareng Ya, ramenya. dan sekarang itu bagenit. Genit. Nya, abdi teh pulang ti luhur teh bingung nah itu situ teh jadi dia bagenit, dia cangkuang teh abdi lebet ka dieu. Abdi urang teh makam itu ka melaku abdi. Anu Mama Husain nya. Tadi ini ka pernah ku abdi. Nah, ieu teh tempat kurang dia masuk abdi teh kitu banyak. Da abdi dia nyambung sareng itu bagenit abdi mulang ti Kanjeng Sunan. Ini Pak Kanjeng Sunan Wirasuta kepada abdi angkat mah nyana aya mulang teh dijajab bingung abdi mulang tadinya. Da abdi lebet ka dinya nya itu ka makam Eyang Husain yang dinya. Nah itu Pak kurang adi dieu sa abdi teh. Tadinya abdi pernah tadinya abdi wirayat di sejarah abdi Pak. Abdi lebet ka mantena abdi ngobrol sareng anjeunna oge abdi kenging wejangan ti anjeunna. Ya aja kenging wejangan abdi dinya Pak. Dan hari abdi mah angkat ka mana-mana dia oge tari pasien barang-barang pusaka abdi tara. Walaupun abdi ngalabat ka ujung kulon Banten ka tungtungna daerah sepuh abdi teh bakal naon. Abdi lebet ka misalnya Eyang Mansur di kadun lebet ngobrol sareng anjeunna. Aya tugas sareng anjeunna. Lebet deui nonton ka Praban Ratunya ka Bunda. Nanti abdi minta izin ya mah aduh tolak pisan teh asa mulanya mah. Abdi yang nincak ngumpul, Bapak abdi terbiasa bangun lebat. Biasa lebat, biasa nincak acan. Abdi mulang ti mama persa Eyang Mansur di ujung kulon ya ti daerah Maringping Banten. Teh Mansur abdi mulang ti dinya. Ya abdi teh nuju bobo pan nuju cali ku berangkat teh. Padahal nuju ngarokor kok teh purung pandangan abdi teh. Lamun bobo mun abdi ngalindur teh ngimpi banyak. Nah, mari abdi kamari terakhir, mari perjuangan abdi terakhir kamari. Mari abdi kusepuh Eyang Prabu di barang ngarian. Ini sebabnya bunga sarangenge tanya. Sarangenge. Eta bunga Matahari ya. Nah, eta teh ai abdi kumaha ieu Saya rada bingung, Mbak. Bingung kan kieu. Ai sepuh abdi guru abdi tanya di dohir tanya. Aya di alam sepuh abdi guru ka mana dinaroskeun apa coba? Ada dia bingungnya akhirnya ayah si sepuh ayah nutang turun di sepuhna pasti jama eta mah boga ilmu eta tur anjeunna jama mah ayah turunan ti wali tur anjeunna abdi pan bingung kan ya banyak ka mana abdi kedah ngejar saya alhamdulillah abdi tamat ka kamari abdi tu barang saum sekian hari abdi tamat ka 7 hari itu Pak abdi saya 7 bunga matahari abdi tamat kamari alhamdulillah abdi eta. Abdi ngalampah ngalengkah ku negeri wiat sepuh teh, mati abdi mah sejarah abdi mah aya nyuwulkeun ka abdi oge, malian ti DPR di Jakarta bae ka abdi di dieu bah dan mlebukeun ka abdi teu bantun ngadama. Teu bantun ngadama eta berarti urang ngarumpak aturan sapu banyak. Abdi teu bantun malin aya nu ti Aceh oge di dieu anjeunna, bah engkesan bakal lanjut abah lu bahasa nu kersa di dieu. Anu raskeunana. Eta wet abah di maen mata ka itu abah teh rada ngadat oge ka Papudi abdi nu ngadat Pak. Abdi teu di sisian tunjuk ku abdi. Upajaki abdi sisiana beda abdi teh ucapna kitu beda eta ulah dicacak-cacak kitunya. Panginten anjeunna teu ningalan tadi diperintahna panginten makam anu tidak ada orang yang tahu, yang tidak ada yang mau mengakui mungkin. Iya, gitu. Nah, ayeuna mah kan kauninga. Iya, Eta teh gitu. aya turunanana gitu. Terus terang ini nama Pak Budina. Ya, mata abdi pan kan abdi siksa musuh pada abdi. Eyang Husain mah kakak makam Eyang pada mari abdi nawinga abdi mulang sagara abdi mulang sagara Ini yang penting. abdi karena ku bunda ratu dari sang kieu selain nanya hari abdi amun abdi cacan yakin abdi terpesan dan cacan jalmi Pak. Walaupun hanya rezeki tapi abdi udah keyakinan abdi angkat kadinya sejarah kieu bunda teh ibu ratu teh ai abdi teu bari suruh sepuh baca kalimat ieu
abdi di awas pak mari ada yang mulang abdi tanya itu tinggal saya teh yang mulang mari abdi lagi di dunia abdi yang gerak mulang bunda ayah abdi tinggal ayat kursi mah pak ditegur abdi tak ke bunda ratu ngana urang Jaya ka abdi teh kitu beda abdi yang mulang pak biasanya kan gitu aisyah cepat aisyah jangan nyarasa kieu nya ai abdi guna ka ditahdinya akhirna abdi ka uning aja dengan anak bunda ratu Jaya tempat abdi mulang pak tadinya mulangnya di daerah Pamengput mulanya di Pamengput itu mulang ka dia pernah didinya abdi dulu ka daerah Leuweung Tiis Garut ieu padahal kan lerengan sepuh di Cirebon pak nu abdi taros gitu apunten ama abdi kemaros ari mama di mana mama mati Cirebon Jaya bade ka mana mama bade ka anu teu ngajelaskeun ka abdi eta cuman ka anu nya harusna kitu tak mari abdi mana abdi kekesaran yang uninga panjangna ada yang uninga yang ulah keyakinan abdi nya akhirna abdi mulang ka bumi cari cari di bumi abdi nyesep na di bumi teh cari sampurasun Jaya rampe sama assalamualaikum waalaikumsalam teh geramiang anjeun gerajakin ku anjeun abdi lebetkan gaya kasepuhan anu aya di kata pajajaran abdi kadinya pak cik di mana saya yakin di mana aya nata wilayah abdi lebat kadinya mari abdi ngejarna ka eyang cari di dia tulah di Cirebon banyak saat itu dan beda abdi ku kanjeng Sunan Wiradibaya umat Jaya anjeun ulah lebat ka karaton tur anjeunna moal ama abdi cuma ngantos keyakinan abdi tur abdi kitu nah aya yakin naon namun abdi lebat ka dia disambut ku naon ya tur abdi kitu nyambutna eta dengan kasepuhan lebat eta ya abdi calik pak calik teh di lebat ke gerbang teh terus ngabaris dua barisan ya sesepuh mengajarkan itu basian jalan kalau diri abdi mun abdi dilarang ku Sunan Wiradibaya teh ngelebar hidup nanti bahasa karaton sur abdi mun abdi bahasa karaton tepat cara yang sarip di lebat gitu tah dan abdi kieu amal abdi teh acan kengi sambutan ti aranjeun abdi saat tahun 2 tahun abdi mamulang di tempat abdi gitu pak nah akhirnya abdi sambutan pak karaton pajajaran ya Allah tadi dia abdi yakin keyakinan abdi disambutna ngaosna sadayana sapu teh ngaosna selawat nabi tadinya namanya abdi ucap alhamdulillah ya Allah omongan jalmi maki kitu-kitu banyak ya abdi pada abdi keyakinan urangna nya akhirna abdi dari satu jadi urang angkas ka sepuhannya eta anu linggi di Gunung Pulau Agengnya dari balik yang Husen kadinya kira ini Jaya anjeun ka ditu ka mana deui ama abdi kedah miang teh tiga langkah ulah keenglasieun anjeun tur anjeun teh kitu Pak abdi lebat ka dieu teh sepot ngatosan Bapak Megat dari istri dia teh aduh nu Sang Agung suminggali ai abdi tan abdi ngejar ka Sang Agung saanu saresna kitu teh nya Sang Agung harus dikejar teh akhirna di dinya nya akhirna abdi lebat ka dieu abdi cari-cari sepuh di tempat ieu Pak abdi tumarot cik mama abdi tumarot saha anu salarasna Sang Agung abdi taros Pak cik Sang Agung salarasna nah akhirnya suruh anjeunna cik Jaya gerak wudu heula anjeun abdi angkat wudu Pak wudu abdi rani disarif di dohir Pak dalam kesepuhan abdi wudu abdi angkat wudu rese wudu mulang para sejalu terus apa segera kali ai sore gini Sang Agung teh Kanjeng Sunan Madal Arif Muhammad ieu Pak da abdi lebetinya wilayah Kanjeng Sunan Wiradijaya tadi eyang usen leungina di tempat Pulau Ageng abdi ku bunda geus Jaya mana mah teu ngulang tur alkai aja teh ya jeung bunda di ai tur abdi ngawan ambu da abdi mah hirup keneh dasan maot kitu nya tur aku keluarga abdi kedah dikantunkeun mah kan kitu dan abdi terus aidi kersane Gusti Allah abdi kedah tilem di alam ieu abdi insyaallah abdi lebat kadinya ya tadi dinya di Eyang Husen ya di dinya abdi teh ngulang abdi tadinya teh kedah aya di dinya dan abdi kitu nolak abdi bagi abdi masih kali kedua keluarga kedua putra kan kitu banyak nu kedah di abdinya abdi ku abdina nya akhirna abdi ngalampah di dinya tadinya akhirna abdi kekeh sareng kekeh Pak Darul Sunan teh di wilayah Eyang Husen tadinya naon Jaya mana masih kada diuk ama abdi can rese pas abdi can diwarko mah abdi pindah di tempat tur abdi di antosar abdi Pak insyaallah ku anjeun kabuka ke kunyalira anjeun kitu harusna hari mama abdi tadi orang wudu ais wudu anggar teh ucapkeun cara abdi teh kitu
Nyatinya alhamdulillah Pak, abis sumping Bunda Ratu Ujung Kulon Banten kan dengan Ibu Ratu Siti Hanijah Pak. Ya abis sumping aya naon anjeun jaya ngagulang wae abdi teh ama bunda eta resepkeun dari abdi cik saresna anu sebat tadi saha terusna. Cara suku teh Pak. Bu abdi keke jeung keke dikejar ngan bentena ieu abdi ngejar air muta tadi didokir banyak. Hari lebat ke alam sepuhna oge dan bunia sebesar daya ngobrol teh sepuh kitu kali ngobrol sepuh. Nyahirna wedangan anjeunna sakieu we jaya. Insya Allah ku ajen kita bukan. Ai kamari abdi di pangajian dinya dina rebo kamari. Aja sepuh ieu geuning pasekna pulau teh ka abdi nyebutna abdi sebut pasir ka pasir pulau sepuh. Iya, pasir pulau teh gini ayah pangi, teh teh mama teh ayahna di Pulau Ageng Pak. Yang ustaz mari abdi rada ngadat oge, eta kayong nama, ulah dibangun sampai harus sanes, ulah semek makam kanjeng eyang taruh cara eyang Husein tadi bongkar di beko Pak. Oh, paling ieunya. Ya, Di eta wisata teh mah. makom eyang Husein Pak, teh eyang Husein eyang taruh di beko abdi kan kieu. Ari mah abdi mah masih sang hukuman jalmi punya masih hukuman teu abdi teu langkung sepuh anu kaduhak dina ieuna panteulami parurahna atuh serengse ngadungkeun dakana ngantukeun atuh ngantukeun murubut kamari mah teh nya eta mah teh sang hukum oge kitu teh eta teh nya ai kayong abdi mah lamun eta bade dibangun eta wisata kayong mah makom ulah dibongkar banyak. Ya, mohon. Di pagar tengah-tengah gitu, nah gitu. Kan kita pengunjung teh minta nah hari dia makom nanya. Nah akhirnya bentar anu pada bisa tuh tak ngambut tuh kurang geser jarak lah, tabacul lah kan gitu. Tak eta nya eyang Husein Pak.